أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah saya melihat Pak Syamsuddin Bukhari sudah mulai membaik kakinya ya Pak Sam ya. Pak Samu sudah mulai mudah-mudahan sehat terus. Ibu Min Mardiana juga semakin baik, semakin sehat. Aki Aswan makin sehat. Kang Bambang sehat terus Kang Bang. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lingkaran ampunan Allah. Allah tidak memberikan kepada kita sakit, juga tidak memberikan penyakit, kecuali karena Allah ingin menyatakan cintanya kepada kita. Itu yang saya rasakan. Sehingga makin terasa sakit ini, makin terasa dekat sekali. Kebayang atau Bu Denden, kalau saya bergerak sedikit saja saya terengah-engah. Karena paru-paru terendam, karena ada apalah ya, cairan yang dihasilkan oleh infeksinya, dan akhirnya bernafas pun ya. Pada saat kondisi seperti itu terasa betul bahwa Israel sedang mengusap ya, membelai mungkin ini saat saya pulang, dan saya bersyukur terengah-engah itu dalam keadaan sangat sadar bahwa saya harus mengucapkan kalimat istighfar dan la ilaha illallah itu. Jadi saya ucapkan kalimat itu, dan saya masih bisa senyum di tengah capeknya bernafas. Mudah-mudahan ini husnul khotimah gitu kan. Nah, seperti itu. Kebetulan Prof. Azali kemarin, sahabat-sahabat Profesor Azali bareng sama saya umroh dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, hari umroh sareng dokter anak mah barudak kumpul atau anak-anak itu yang umrohnya ya dokter. Mereka semua memberikan semangat luar biasa khusus mereka. Dan ada satu hal Kang Wayan, saya mencoba bersama beberapa teman kemarin. Ayo kita umroh tanpa rupiah, tanpa real, tanpa dolar. Kita siapkan saja yang memang harus disiapkan, seperti ya kebutuhan-kebutuhan mendadak yang tidak diduga gitu kan. Sisanya betul-betul berangkat tanpa belanja. Pergi baju bersih, pulang baju kotor. Dan ternyata hasilnya Masya Allah, kami hanya disibukkan oleh kesibukan ibadah saja. Mungkin Prof. Azali merasakan, Bu Min merasakan ya. Mungkin Bu Nenden merasakan bagaimana kalau kita berangkat ke Perancis, ke Paris, kita akan letih ketika kehabisan bekal, ya kan? Capek musbiak duit teh gitu tah. Keluar asa naon, keluar kumaha, serba salah. Beda dengan di ini Aki, di Mekah, di Madinah, tidak ada uang pergi ke masjid sujud, ya kan? Kemudian ada tidak ingin belanja, datang lagi ke masjid lagi. Setiap hari yang kita tunggu hanya sholat saja, Masya Allah. Hanya sholat saja yang kita tunggu. Ternyata betul Pak Syamsuddin Bukhari, kita hanya menunggu datangnya waktu sholat saja. Kang Bongki, Bu Tanti, untuk apa lagi ya Bu Dela, untuk apa lagi Bu Emma, Kang Bongki, kenapa saya berbuat baik pada saat antara subuh dengan duhur? Karena saya ingin pada saat duhur, saya punya catatan di hadapan Allah, saya sudah melakukan yang terbaik sebelumnya. Kemudian antara duhur dan asar, saya lakukan kebaikan optimal. Ini juga masih agak berat, Bu Dele ngelihat, mungkin yang merhatiin wajah nih Bu Dele. Saya pada saat asar saya tidak datang kepada Allah dengan tangan yang hampa. Saya datang kepada Allah dengan, ya Allah, ini pekerjaan saya 2 jam barusan. Seperti itu. Hanya itu saja. Jadi kalau saya jalan, mungkin ya kita semua jalan ke New York, ke Tokyo, kehabisan uang, stres kita. Bingung mau kemana. Paling menyiapkan bekal pulang aja udah.
Tapi kalau ke tempat ibadah, kita akan mendapati satu kondisi di mana kita hanya akan menemukan tentram dan tentram saja. Nah, kemudian kaitannya dengan apakah benar malaikat mendoakan kita? Itu yang kita harapkan, Ustadz Ahmad Humaydi. Kami semua berharap doa malaikat untuk kami. Karena itu kami selalu memenuhi rongga dada kami dengan banyak doa. Ketika saya mendoakan Kang Yan Mardian, saya yakin malaikat akan mendoakan doa yang sama untuk saya. Ya kan? Ketika saya mendoakan Indonesia tercinta, saya yakin saya akan diberikan hidup di Indonesia ini dengan baik nanti siapapun pemimpinnya kalau saya berdoa untuk Indonesia saat ini dengan doa yang baik. Saya berdoa untuk Indonesia agar adil, makmur, sentosa, sejahtera, nyaman untuk ibadah. Meskipun mungkin nanti pemimpinnya anti kepada ibadah, tapi insya Allah saya akan diberi oleh Allah iklim di mana saya bisa ibadah dengan tenang di negeri ini. Karena saya sudah meminta kepada Allah dan malaikat akan mendoakan itu untuk saya. Insya Allah. Nah, jadi doa itu pasti oleh malaikat akan diucapkan untuk kita yang beramal soleh. Doa itu akan diucapkan oleh malaikat untuk kita yang berdoa, mendoakan saudaranya yang tidak pernah meminta doa kepada kita. Karena itu saya tidak pernah menawarkan, ayo siapa teman-teman, aku mau umroh nih, siapa yang mau nitip doa enggak? Atau saya coba di depan Ka'bah bikin live Instagram, silahkan berdoa masing-masing gitu. Saya doakan saja siapa yang saya ingat. Ustaz Hashim terkabayang wae Ustaz. Ustaz Hashim kabayang apa namanya? Tawaf dengan saya Ustaz. Dibimbing saya oleh Ustaz Hashim tercinta. Itu terbayang sekali. Saya doakan semua. Nah, karena apa? Harapannya ada malaikat. Kalau doa saya tidak diijabah oleh Allah, maka doa siapa yang akan diijabah untuk saya? Doa yang suci, doa yang tidak pernah maksiat. Siapa? Malaikat. Kalau malaikat sudah mendoakan saya, sudah beres semuanya. Karena itu lebih baik, mari kita perbanyak ya, Mas Joko Wijayanto. Mas Joko, kita perbanyak untuk terus mendoakan siapa saja ya, Pak Rusli Sikumbang, Bu Hani, sehat Bu Hani. Semua kita doakan saja. Supaya malaikat mendoakan kita. Doa saya belum tentu dijabah ketika saya mendoakan Ustadz Ahum. Tapi saya yakin doa para malaikat untuk saya pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi yang pertama sekali yang saya ingin ajarkan, tinggalkan dulu sementara pada saat kita berdoa urusan-urusan dunia. Apa itu tenghoyong nanaon di doa mah? Itu buat apa tuh ngedoa? Ya berdoa itu sekarang saja saya tidak, kalau Jempet tadi mendoakan kesembuhan dan ampunan, saya bersyukur ada yang mendoakan itu untuk saya. Saya sendiri hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan saya hamba yang terus mendapatkan kasih sayang. Sehingga pada saat saya pulang, derita ini sudah mewakili semua siksa neraka yang akan kau berikan pada saya, yang seharusnya kau berikan pada saya. Biarkan saya pulang tanpa neraka, tanpa siksa lagi, karena sudah kau berikan itu kepada saya. Itu doa itu seperti itu terus. Jadi sudah tidak lagi, sudah lepas keinginan-keinginan duniawi ini. Sudah lepas ya, apung kurmaki ningali nu geulis teh sok hoyong we neuteub sakedap poe mah nya ake ngaku lah. Ayeuna mah tos henteu ake. Tos teu hararoyong. Tos teu hararoyong. Kenapa ya? Ya saya khawatir saja. Saya khawatir terlalaikan oleh kondisi itu. Di mana kita sudah sangat sulit untuk konsentrasi. Kan makin berusia konsentrasi kita makin susah ya. Makin susah untuk kita lakukan karena ayo mengkolna, ayo hilapna. Nah karena itu kita tidak boleh iseng merusak konsentrasi kita tentunya. Nah itu yang pertama. Tunda dulu, simpan dulu dunia. Buat apa kita menyimpan dunia? Bukan. Bukan harus kita tinggalkan kemudian kita sampai anti dunia, tidak. Manfaatkan dunia ini untuk bisa mendapatkan ridho Allah. Lebih dari itu, setelah kita tinggalkan dunia, kita baru tahu untuk apa gunanya dunia itu. Setelah saya tinggalkan uang, saya baru tahu untuk apa uang itu. Kalau saya masih sibuk uang itu untuk membeli sesuatu, maka saya tidak akan pernah tahu fungsi sebenarnya dari uang itu ya, Bu Ema ya. Itu tidak akan pernah tahu. Jadi tunda dulu, simpan dulu, setelah jauh dari hati kita, baru kita tahu seperti apa fungsi daripada benda-benda itu.
Nah, nanti setelah kita tahu fungsi daripada benda-benda itu, baru kita manfaatkan sesuai dengan fungsinya. Dan insya Allah, doa pun akan tulus kita ucapkan untuk siapapun. Kang Bambang di Keramat, subhanallah, ini ngadoakan Akang supaya sehat luar biasa. Kebetulan Akangnya juga sehat ya, Kang Bang. Jadi ada kekhususan kepada semua sahabat. Saya tulis itu, nama-nama itu. Saya tulis semua. Banyak ternyata Aki Aswan. Banyak, sabar kebet mah. Dan tidak bisa saya baca semuanya. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, doa saya untuk ini semua. Gitu. Dia canda kering kesna. Nya daripada ente, so. Kan itu ya. Jadi, Masya Allah. Sekali lagi, insya Allah, Ustaz Aum akan memberikan pencerahan pada kita. Eh, apa namanya? Tentang doa yang akan disampaikan oleh malaikat untuk kita, dan siapa kita yang mendapatkan doa malaikat itu, insya Allah ya, insya Allah kita semua akan mendapatkannya. Paling tidak kita semua akan mendapatkan kalimat ajakan dari malaikat, kalimat ajakan dari malaikat untuk kita memasuki surga pada saatnya nanti. Tidak banyak yang apa namanya yang mau mengadakan pengajian ya, atau mengadakan ikut ke pengajian pada malam Ahad itu nggak banyak. Kebetulan di Zoom rada santai mungkin ya Kang Wayan ya, rada santai di Zoom karena bisa di atas kemeja ya Pak Wahyudin, di bawah celana pendek bisa, atau tengah naon gitu biasa kan ya Bu Tanti, jadi lebih rileks Bu Emma. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan suasana rileks ini untuk mendapatkan mudahnya masuk ilmu. Sebab suasana tegang juga akan membuat agak sulit ilmu itu masuk pada diri kita. Bu Erlin, terima kasih kepada semua sahabat yang sudah berdoa untuk kesembuhan kita semua. Mudah-mudahan Allah ijabah, dan kesembuhannya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita manfaatkan untuk ibadah. Itu saja Irsyad, mangga nyangakeun. Baik, jamaah yang lain, apa yang mau ditanyakan kepada Ustadz berkenaan dengan doa ini, lihat di kolom chat. Ustadz, ini ada apa ciri-ciri kita dihadiri malaikat dan malaikat mendoakan kita? Ciri-cirinya kalau kita menemukan di dalam hadis ya belum menemukan bagaimana ciri orang yang didoakan malaikat. Ya, tapi lakukanlah amal soleh dengan ikhlas. Malaikat akan bersama dengan orang-orang yang ikhlas. Dan ini sesuatu yang abstrak, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong. Kan kalau ada cirinya pasti ngaku, orang mau doakan malaikat tadi penting tah tingali cenah tandana ieu gitu kan. Makanya oleh Allah tuh tidak ada tandanya. Seperti tanda orang ikhlas. Ya kan? Kita susah, hanya orang ikhlas itu apa salah satu tandanya? Orang ikhlas itu alamatul ikhlas apa? Ikhlas itu tandanya ketika dia tidak pernah bangga melakukan amal soleh. Kan begitu. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat tandanya itu, barangkali kita akan kesulitan melihat tandanya. Kenapa? Ya, seperti kita ini diberikan sebuah apa namanya kekuatan oleh Allah agar kita benar-benar tidak melihat ketakaburan kita. Maka tidak ada tandanya itu. Nah, supaya kita tenang juga. Aduh, ya, si orang teh didoakan ke malaikat tentunya. Tapi kalau dengan ikhlas kita mendoakan saudara kita, ini pasti malaikat yang ngadoakeun. Itu kudu neangan tandana gitu kan. Itu. Mau Oke. Allah alam bisawab. Ustadz, ini Demikian. tampaknya Tentang tanda, ada yang nanya, ya. kan ada Bapak tentang tanda. Ustaz, tanda-tandanya laki-laki yang selingkuh seperti apa? Kan gitu ya. Terus akhirnya Ustadz itu teh menjelaskan tentang laki-laki yang selingkuh. Atuh eta mah salembur, ibu-ibu marah semua sama suaminya karena tanda-tanda itu ada semuanya. Tidak gaib, tetap aja gaib ya Ustadz ya. Malaikat itu saja tetap tanda-tanda hari kiamat gaib lah sudah. Kita beramal soleh saja. Terus tanda-tanda kita ikhlas, sudah kita berbuat baik saja. Kalau tanda-tanda yang zahir, tanda-tanda paru-paru kerendam, terengah-engah, itu zahir itu. Terus tanda-tanda tidak punya uang, toko terdiliuk, nah itu tanda-tanda yang jelas. Tapi kalau yang gaib tetap gaib saja, ya kan gitu ya. Terus tanda-tanda baik sama teman, beda, keceriaannya beda, ya kan. Nah, kalau yang gaib dengan yang tidak gaib, jadi kepada sahabat semua jangan
nanyain tanda-tanda apakah Palestina kalau merdeka ini jadi tanda-tanda akhir zaman. Ujungnya kan orang pada males ngebantuin Palestina ada bisi merdeka. Dan nanti teh akhir zaman kan bahaya itu. Kiamat ya. Bahaya itu, tidak ada tandanya. Yang gaib tetap gaib menurut versi saya, mungkin mudah-mudahan sama dengan Al Ustad. Yang gaib tetap gaib, tidak ada tandanya. Tanda-tanda Duni Mutakin sudah diampuni, Pak Wayan sudah diampuni, Aki Aswan sudah diampuni, tandanya apa? Nggak ada tandanya. Pokoknya saya akan melakukan aja yang terbaik. Tanda-tanda Ustadz Prof. Azali sudah diampuni, seperti apa? Cek Bu Delu teh. Ini Pak Dudi mulai terengah-engah, ini tanda-tandanya capek. Barusan dari jamban sebentar. Ciri khas dari jamban pasti seperti kekurangan udara. Jadi tidak ada tanda. Tanda-tanda yang jelas, tanda itu untuk yang dohir. Yang gaib tidak ada tandanya. Apalagi yang maha gaib. Allah yang maha gaib itu tidak bisa dikasih tanda oleh para malaikat yang gaib. Malaikat saja tidak pernah tahu seperti apa Allah yang maha gaib itu, kan gitu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi insya Allah Ki Aswan ayeuna tenang Pak Ki, ditutur-tutur ke malaikat. Duka malaikat mana tak Ki? Pawayan ditutur-tutur pawayan ke malaikat, insya Allah Pak Joko ditutur-tutur, diikutin terus, Pak Zairusi diikutin terus oleh malaikat. Masya Allah ya, kita semua diikutin, insya Allah Bunia juga diikutin semuanya. Terserah mau diikutinnya seperti apa, tapi yang jelas tidak ada satu kalimat pun doa dari seorang yang beriman kepada Allah yang dia panjatkan kepada Allah lillah, kecuali malaikat mengamininya dalam segala hal. Kalau saya tadi lihat Ustadz Ahmad Humaydi menjelaskan ini semua rinci kan. Yang mencari ilmu didoakan, yang ini semua rinci. Ya Allah, kalau begitu ya sudah, semua mukmin, semua yang beriman pasti didoakan. Kan itu tidak ada seorang pun yang akan luput dari doa para malaikat. Karena memang subhanallah ya, Allah tuh menyiapkan makhluknya yang suci untuk memberikan kepada makhluknya yang sulit untuk bersuci kita, agar doa kita dijawab. Kalau kita mungkin malaikatnya nanti melihat ya, malaikat melihat Kang Alex nih can suci ya, doanya can dijawab kata malaikatnya mungkin ya. Saya yakin Kang Alex dengan kebaikan Kang Alex yang menyebarkan ilmu di kampus dengan ikhlas, malaikat akan menyampaikan doa Kang Alex untuk kepada Allah untuk Kang Alex, itu pasti. Jadi tidak ada yang akan luput dari doa para malaikat untuk kita ya Bu Emilia Hambali. Masya Allah, itu mudah-mudahan Ustadz Agung sehat, kita semua sehat. Yang jelas jangan nanya tentang tanda-tanda laki-laki yang selingkuh, ulah bisi dicirihan. Dan nanti tegara lu tadinya hampir semua laki-laki memiliki ciri yang sama tuh. Ciri-cirinya nih laki-laki selingkuh, kasep. Tuh kan semua kita ngacung, ya kan? Oke, ciri-ciri laki-laki yang selingkuh yang kedua apa? Gumasep. Kita semua ada gumasepnya ya. Yang ketiga, ciri-cirinya selalu saja kalau berkata-kata sok dipilih. Kita semua juga suka memilih kalau berkata-kata. Apakah kita semua seperti itu? Tidak. Itu hanya kasuistik saja tentang ciri itu. Setiap kita akan berbeda. Mangga Ersad. Ustadz, ini ada yang bertanya, nampaknya cukup penting untuk dijawab dan sangat personal mungkin bagi penanyanya. Assalamualaikum Ustadz, Badetu Maros mau bertanya, bagaimana dengan orang yang sakit permanen seperti lumpuh, tidak dapat berangkat sholat ke masjid, apakah masuk ke dalam kategori orang didoakan oleh malaikat? Mungkin ini bisa sangat komprehensif ya ke banyak hal Ustadz. Enggak Ustadz? Abu Bakar pernah datang kepada Rasulullah SAW dan kata Abu Bakar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini tidak ada yang aku rasakan dari sakit ini, katanya. Aku sehat hari ini. Kata Rasulullah, kenapa kau mengatakan begitu? Kau khawatir termasuk orang yang tidak dicintai Allah. Bukankah engkau mengatakan orang yang dicinta Allah itu diberikan ujian oleh Allah?
Hmm. Itu Abu Bakar itu. Jadi ketika dia sehat terus datang ke Rasul. Ya Rasulullah, apakah Allah mencintaiku? Kenapa? Hari-hariku jalani sehat terus, katanya. Kenapa? Bukankah engkau mengatakan ketika orang sakit dosanya diampuni, ketika orang sakit Allah mencintai dia. Nah, begitu. Jadi justru ketika sakit itu Allah sudah mencintai dia. Ketika sakit ini Allah menghapus dosa dia. Dan ketika sakit itu Allah mengangkat derajat dia. Ya. Jadi maka buat orang beriman itu perkaranya indah gitu kan. Inna amrohu kullahu khair. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan penderitaan dia pun bersabar. Dalam kasus Nabi Ayub alaihissalam, ketika Nabi Ayub sakit, itu istrinya akan datang kepada Nabi Ayub. Berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menyembuhkan engkau. Kata Nabi Ayub apa? Kepada istrinya. 60 tahun aku dikasih sehat oleh Allah. Baru 15 tahun aku sakit, tidak layak aku minta kesehatan kepada Allah. Itu kata Nabi Ayub. Maka Nabi Ayub mengatakan apa ketika sakit? Rabbi masaniyad durru wa anta arhamur rahimi. Tuhan, engkau telah memberikan derita kepadaku, tapi engkau maha pengasih di antara para kekasih. Itu kata Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub tidak langsung mengatakan kepada Allah, sembuhkan saya. Tapi engkau adalah maha pengasih di antara yang maha kasih. Nah, begitu. Jadi justru dengan sakitnya seseorang, malaikat terus mendoakan dia agar dia sabar. Gitu. Jadi orang sakit tidak usah berpikir pergi ke masjid gitu. Tapi dengan sakit ketika dia sabar, maka malaikat akan terus mendoakan dia dalam kesabarannya. Kan begitu ya. Seperti seorang istri yang tidak bisa berjuang mencari nafkah, maka apakah suami saja diberikan keridoan oleh malaikat, istri pun yang sabar menanti suaminya di rumah akan terus didoakan oleh malaikat. Kan begitu. Artinya apa? Circle melakukan amal soleh itu akan semua didoakan oleh malaikat gitu. Sebaliknya kalau kita berada dalam lingkungan maksiat dan kita membiarkan saja, maka malaikat pun tidak akan bersama kita. Allah alam. Ustaz Dudi barangkali menambahkan. Jadi emotif. Saya ingat seorang bapak sepuh sekali, renta. Dia bilang, saya baru mampu beribadah haji sekarang. Apakah wajib bagi saya beribadah haji? Mangkaning waiting listnya lama. Saya katakan, waiting list itu bagian dari istitoah. Mampu atau tidak. Kalau kira-kira 10 tahun lagi dan 2 tahun sudah meninggal, sudah selesai urusan. Saya bilang, Abah jangan berpikir bahwa ibadah haji itu wajib untuk Abah. Ningali umur sarang dedek pangadegnya berdirinya saja sudah tidak bisa lurus, Abah sudah mulai miring-miring gitu, tos ibadah hajinya sudah selesai dengan niatnya hari ini. Karena ibadah haji itu wajib untuk yang mampu, buat Abah mah sudah tidak wajib lagi, kan gitu ya. Sholat ke masjid itu wajib untuk yang mampu. Sodako itu wajib untuk yang mampu. Bisa jadi wajib. Sodako kan Ustaz sunat. Anu beunghar terus tara sodako dosa tuh sih. Dan dosa. Jadi sodako itu wajib. Buat yang mampu. Buat yang tidak mampu, yang pas-pasan itu sunat. Nah, kemudian buat Anda yang sekarang ini mungkin memiliki permasalahan dengan fisik, ya, fisiologisnya tidak bisa kemana-mana. Bersyukurlah, terima kasih ya Allah. Engkau biarkan seluruh manusia melihat semesta dengan luas. Dan kau izinkan aku melihat dunia ini di kamar ini saja. Dari sini aku ingin menatap surga. Biarkan mereka menatap surga dari luasnya dunia. Sekian nikmat banyak aku bahasa pengakuan bahwa tidak ada yang Allah berikan kecuali karena Allah baik kepada kita. Itu Ersyad. Baik. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Garut nih. Ustadz Ahum, ketika wajilat qulubuhum dan sejenisnya, apakah itu bagian daripada cara kerjanya malaikat? Seperti hati tenang dan lain sebagainya.
Ya, ya. Kalau kita lihat wajilat gitu ya. eh di dalam surat itu ya, surat Al-Anfal itu, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Kata wajilat itu apa? Artinya, dalam tafsir Ar-Razi, beliau mengatakan wal murad annal mu'min innama yakunu mu'minan idza kana khaifan minallah. Jadi wajilat di sana itu artinya takut kepada Allah. Jadi begitu ayat nama Allah disebutkan, itu wajilat kulubuhum. Maka takutlah orang beriman kepada Allah. Maksudnya itu kalau dalam tafsir. Maka di dalam bahasa agama, kata takut itu ada 5 ya. Ada khosyah, ada khauf, ada al-wajal, ada haibah. Itu. Itu itu kata takut itu dalam bahasa agama. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa wajilat kulubum itu artinya adalah kita takut apa? Takut kepada Allah. Ketika nama Allah disebut takut. Nah, itu maksud. Dan ingat ya, ketika kita berada bersama Al-Qur'an gitu kan, kan malaikat akan bersama kita. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna Allah wa yatadarasunahu ila hafat alaihimul mal. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya, maka malaikat akan turun kepada mereka, gitu kan? Nah, ini artinya apa? Bisa jadi munculnya rasa takut kita kepada Allah itu adalah kerja malaikat yang sayang sama kita. Ya Allah alam. Makanya tadi kata Ustaz Dudi, ya, tong entong dinyatakan dari nu goib mah, tau saya goib. Ya, bisi orang tikus hewan gitu. Atas ya. Rian. Anu nyata, anu nyata gitu. Saya punya versi yang lain tentang kalimat wazilat kulubuhum, bergetar hatinya. Saya pernah membeli agar-agar, ada jelly, ada agar-agar, ada agar-agar yang lembut sekali. Apa? Seperti sutra gitu. Keduanya, semuanya saya sentuh dengan lidi. Yang saya sentuh dengan lidi, yang lembut itu langsung sentuh sedikit aja udah gerak dia. Yang keras, yang jelly itu yang dari rumput laut itu keras dia. Disentuhnya rada dieneukeun. Terus di sebelahnya ada handphone, ditoel teu naon-naon. Oh, ternyata siapa sih hati yang lembut itu? Itu kan apa? Kerja, kalau tadi Ustadz mengatakan kerja malaikat, benar. Malaikat mengerjakannya dengan mendoakan agar kita memiliki hati yang lembut dan Allah mengabulkannya. Tetapi kita berikhtiar, bukan berikhtiar, mungkin ya salah lagi itu bahasa. Kita mencoba melembutkan diri kita sendiri. Bagaimana tidak tuh? Setiap hari saya ketemu dengan Pawayan yang setiap saat Pawayan menatap saya bareng dengan Pak Prof. Azali menatap saya, pasti beliau mengucapkan kalimat Assalamualaikum dengan hatinya dan tunduk. Kira-kira saya makin merunduk nggak sih ada di hadapan mereka? Ya, baru saja nanti disebut nama Pawayan ngageter, enan, mungkin gitu. Karena ada sesuatu yang membuat hati saya menjadi lunak. Beliau yang membuat saya hati. Nah, karena itu wazilat qulubuhum itu bukan kita yang menggerakkan hati kita sampai bergetar mendengar asma Allah, tapi kita sudah seperti apa tadi agar-agar yang lembut itu, yang kena angin sedikit aja udah gerak dia. Ya. Kemarin di Masjidil Haram saya ketemu dengan seorang wanita yang gedut bisa, super. Eta katoel oleh temennya langsung ngendek buk 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 tah eta lembut uyak gitu tah. Ah, saya pikir yang disebut wazilat qulubuhum idza dzukirallah wazilat qulubuhum itu pada saat dia disentuh oleh sentuhan sedikit saja tentang Allah karena memang lembut maka dia bergerak. Atau baju saya terlalu bersih, sangat bersih. Nah, ketika
ada sedikit saja kotoran itu akan nampak. Itu juga wazilat qulubuhum. Ya kan, sedikit aja ada kotoran itu akan nampak, akan satu titik hitam di atas kemeja putih saya akan kelihatan, akan kelihatan. Karena itu selalulah beristighfar ya untuk kain yang selalu bersih ini. Terus beristighfar sampai terus makin bersih sehingga ada noda sedikit aja udah ketahuan kecil. Atau Ustadz Ahum harus punya kebiasaan yang baik Ustadz. Kalau pakai kendaraan Ustadz, mobil jangan dibiarkan ampere bensinnya di bawah setengah, harus selalu full. Kalau udah penuh, terus sedikit satu strip berkurang isi lagi, satu strip berkurang isi lagi. Itu kita akan tenang berjalan. Beda dengan ampere bensin ini, sampai menjelang baru hampir habis diisi, hampir habis diisi, itu stres terus itu di jalan. Artinya apa? Jangan kita biarkan diri kita kotor sampai habis sehingga harus membersihkannya dengan full tank lagi. Jadi kalau salah sedikit istighfar, salah sedikit istighfar. Tapi kalau sudah salah banyak istighfar bukan, biayanya mahal, apalagi kalau pakai bahan bakar yang terbaik tentunya. Jadi Ustaz nanti isi bensin kendaraannya sama sih 10 liter, tapi mulainya dari atas. Saya rasa memang isinya 10 liter, tapi mulainya dari bawah. Tingkat stresnya beda, ya kan? Yang banyak kesalahan itu yang membiarkan salah itu terus menggerogoti diri kita sampai nanti kita istighfar, baru istighfar yang sedikit aja habis lagi, istighfar sedikit aja habis lagi. Nah, kalau tangkinya di atas terus si ampernya berkurang sedikit diisi lagi, berkurang sedikit, tenang insya Allah perjalanan Garut Bandung. Tidak akan takut macet ya Pak ya, tidak akan takut ini, tidak akan takut, karena apa, semuanya sudah pol seperti itu. Jangan pernah kita berada pada titik minus, apalagi nol ya, titik nol apalagi minus. Kita harus selalu berada pada titik plus sehingga wazilat qulubuhum akan mudah terjadi. Nampaknya di kolom chat tidak ada yang bertanya lagi dan tidak ada yang raise hand. Baik, kepada Ustadz Ahum untuk closing statement untuk mengakhiri kajian kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, Ustadz Dudi mudah-mudahan segera sembuh seperti biasa. Menjadi orang yang dicintai, menjadi orang yang didoakan malaikat adalah menjadi kekasih Allah. Dan ciri kekasih Allah dalam kitab Ar-Razi disebutkan oleh beliau, di antara kekasih Allah itu adalah innama yakunu idza kana al-qalbu mustaghriqan fi nuri ma'rifatillahi ta'ala subhanahu. Orang yang dekat kepada Allah apabila hatinya penuh dengan cahaya makrifat kepada Allah. Fa in ra'a adalah ila qudratillah. Jika dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa in sami'a ayatillah. Ketika dia mendengar ayat-ayat Allah. Wa in nataqa bitana'i ala Allah. Ketika dia bicara memuji Allah. Wa in taharraka fi khidmatillah. Ketika dia bergerak untuk melayani Allah. Wa in ijtahada fi ta'atillah. Ketika dia bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Maka begitu kita melakukan itu, maka malaikat akan mendoakan kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang didoakan malaikat dalam melakukan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Ustaz Dudi segera sembuh seperti biasa. Segenap jamaah kita juga sembuh. Insya Allah kita bisa tenang, bisa bahagia melakukan amal soleh, thalabul ilmi seperti ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Ahmad Humaydi, Ustadz Dudi Mutakin yang telah memberikan pencerahan bagi kita, tambahan dan hikmah tentunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan
bermakna baik bagi kehidupan kita, dan kita termasuk insan yang didoakan oleh malaikat. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم